Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HP 1 jutaan merupakan salah satu HP yang paling banyak dibeli oleh konsumen saat ini karena dijual dengan harga yang lebih terjangkau. Dan di video kali ini saya akan share ke kalian HP 1 jutaan dari Samsung yang worth it banget untuk kamu beli dibanding merek yang lain. Karena HP ini menawarkan banyak kelebihan. Dan nggak usah pakai lama, langsung saja kita mulai videonya. Ini adalah Samsung M12, bukan produk terbaru memang, karena HP ini sudah rilis hampir 1 tahun yang lalu. Bahkan saya juga sudah banyak bikin video tentang M12 ini, mulai dari video unboxing, review, sampai compare dengan beberapa merek lain. So, buat kamu yang sudah tahu tentang HP ini, kamu boleh skip videonya. Tapi kalau kamu belum tahu, kamu boleh lanjut. Siapa tahu HP ini cocok buat kamu. Karena untuk range harga 1 jutaan, HP ini memang worth it banget menurut saya. Dan kalau untuk harganya sendiri, Samsung M12 dijual dengan harga 1,7 jutaan untuk kapasitas 3/32 GB dan harga 1,9 jutaan untuk kapasitas 4/64 GB. Untuk poin yang pertama, kita akan bahas dari segi desainnya terlebih dahulu. Di sini untuk urusan desain, HP ini terlihat standar aja, sama kayak HP 1 jutaan pada umumnya. Untuk keseluruhan bodi menggunakan bahan full plastik atau polikarbonat. Lalu untuk cover belakang memiliki finishing yang doff dan bertekstur. Jadi nggak licin saat dipegang dan nggak gampang ninggalin bekas sidik jari. Untuk tampilan belakang juga cukup simpel di sini. Cuman ada framing kamera kotak yang menampung 4 lensa kamera. Sedangkan untuk sensor sidik jari terletak di bagian samping jadi satu dengan tombol power, yang bikin HP ini terlihat kekinian. Lalu untuk tampak depan atau layar, HP ini juga tergolong standar karena masih menggunakan konsep layar water drop screen. Memiliki ukuran layar 6,5 inch dengan resolusi masih SD+, 720 x 1600 pixel. Panel yang digunakan adalah panel PLS TFT LCD. Di sini yang bikin spesial, untuk harga 1 jutaan, HP ini sudah dilengkapi dengan refresh rate layar yang cukup tinggi. Sudah support hingga 90 Hz. Yang dimana jarang banget ada di merek lain. Karena kebanyakan merek lain harga segini cuma mentok di 60 Hz saja. Jadi nilai plus tersendiri buat Samsung M12. Dan dari segi desain itu aja sih. Kalau untuk look atau tampilan emang standar aja. Tapi yang bikin spesial dari HP ini adalah refresh rate layar yang cukup tinggi di kelas harganya. Lalu untuk urusan spesifikasi, HP ini sudah dibekali dengan kapasitas RAM 3/32 GB dan ada juga yang 4/64 GB. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan. Sedangkan kalau untuk urusan chipsetnya, Samsung M12 sudah menggunakan chipset dari Samsung sendiri, yaitu Exynos 850 octa-core 2,0 GHz yang berfabrikasi cuma 8 nanometer dengan GPU support Mali G52. Lalu kalau untuk kapasitas baterainya, HP ini sudah dibekali dengan kapasitas baterai sebesar 5000 mAh. Dengan kecepatan isi daya sudah fast charging 15 watt dan port charger yang sudah USB Type-C. Jadi lumayan banget pastinya. Karena nggak banyak merek lain harga segini sudah didukung dengan fast charging 15 watt dan menggunakan port yang sudah Type-C. Sedangkan kalau untuk urusan persensoran, sayangnya HP ini belum dilengkapi dengan sensor yang lengkap. Sensor penting seperti magnet dan giroskop belum ada. Alhasil, HP ini belum bisa digunakan sebagai kompas atau hanya sekedar untuk mencari arah kiblat. Tapi ya sudahlah, beginilah adanya. Dan walaupun demikian, tapi kalau untuk urusan performa, ternyata HP ini sudah bisa diandalkan. Di sini saya coba buat main game yang berat sekelas PUBG Mobile. Ternyata HP ini sudah mampu menghasilkan settingan grafik yang cukup tinggi. Bisa sampai Smooth Ultra, Balance Ultra, dan mentok sampai SD High. Jujur wow banget pastinya, karena nggak banyak HP di bawah 2 jutaan yang menghasilkan settingan grafik setinggi ini. Kalau untuk performa gamingnya sudah berasa lancar di sini, walaupun yang sedikit disayangkan untuk sensor giroskop belum ada. Jadi kalau kamu biasa pakai giroskop butuh waktu untuk penyesuaian. Kalau untuk suhu HP-nya sendiri di sini sudah cukup terkendali, cuman dalam kategori hangat saja, tidak sampai yang panas banget. Tapi kalau boleh saran, HP ini tuh lebih cocoknya buat main game yang nggak butuh sensor giroskop, seperti Mobile Legends atau yang lain. Karena bakal berasa lebih nikmat dan playable selama permainan. Asal jaringan bagus, lancar jaya pokoknya. Dan dari semua spesifikasi yang ada di sini, yang sedikit disayangkan cuman tidak adanya sensor giroskop dan magnet saja. Selebihnya semua sudah oke.
Tapi kalau kamu nggak hobi main game, abaikan saja masalah sensor yang kurang lengkap. Karena kalau cuma digunakan buat kebutuhan multitasking harian seperti main sosmed, nonton film, atau digunakan untuk kebutuhan belajar online, HP ini sudah sangat nyaman dan bisa diandalkan. Sedangkan untuk urusan kameranya, Samsung M12 sudah dibekali dengan setup kuat kamera belakang, yaitu ada 48 megapiksel kamera utama, 5 megapiksel kamera ultrawide, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 2 megapiksel kamera makro. Untuk kamera selfie-nya sebesar 8 megapiksel. Lalu kalau kita bicara masalah fitur kamera, sayangnya fitur yang disediakan tidak terlalu banyak di sini. Fitur penting seperti foto mode malam dan video slow motion belum ada. Tapi ini sih wajar, mengingat harganya juga cuma 1 jutaan. Dan yang bikin spesial di sini adalah jumlah lensa dan megapiksel yang ditawarkan. Karena jarang banget ada merek lain di harga segini sudah dibekali dengan 4 lensa sekaligus. Kebanyakan 3 lensa atau bahkan ada yang cuma 2 lensa. Dan gak cukup di situ, untuk megapiksel kamera yang ditawarkan juga cukup menggiurkan. Di saat merek lain harga segini cuma mentok di 13 megapiksel, Samsung berani kasih resolusi yang cukup besar, yaitu 48 megapiksel. Jadi bikin HP ini punya daya tarik tersendiri. Kalau untuk hasil fotonya di sini sudah cukup bagus menurut saya. Untuk kamera belakang sudah mampu menghasilkan gambar yang bagus, terlihat detail dan tajam. Saturasi warna yang dihasilkan juga cukup berani karena gambarnya tidak terlalu jomplang dengan keadaan aslinya. Sedangkan untuk kamera depan atau selfie-nya dengan resolusi sebesar 8 megapiksel, HP ini sudah sangat bisa diandalkan untuk kebutuhan sehari-hari. Karena gambar yang dihasilkan terlihat detail dan tajam dengan saturasi warna yang tidak terlalu pucat. Dari semua poin yang sudah kita bahas, untuk harga 1 jutaan atau di bawah 2 juta, HP ini sangat menawarkan banyak kelebihan untuk konsumen. Dari segi desain sudah menggunakan port USB Type-C dan didukung dengan refresh rate layar hingga 90 Hz. Dari segi spesifikasi, memiliki chipset yang cukup powerful. Dengan kecepatan isi daya sudah fast charging hingga 15 watt. Dari segi kamera, dibekali dengan jumlah lensa yang lengkap dan megapiksel kamera utama yang cukup besar, 48 megapiksel. Dan gak cukup di situ aja, untuk hasil fotonya juga sudah sangat bisa diandalkan. Maka dari itu, saya berani bilang kalau HP ini merupakan salah satu HP yang worth it banget di harga 1 jutaan untuk tahun 2022. Walaupun sekarang stoknya sudah agak susah, hanya ada di online store atau samsung.com saja. Dan untuk Samsung M12 saya juga sudah banyak bikin video perbandingannya. Seperti compare dengan Samsung A03s dengan Oppo dan Vivo. Jadi kalau penasaran, kamu bisa cek video sebelumnya. Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Dan yang paling penting, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen videonya. Kalau misalnya di antara kalian ada yang menggunakan Samsung M12, kamu bisa banget sharing pengalaman selama penggunaan bagaimana di kolom komentar. Dan jangan lupa juga subscribe channel sesuai harga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.